Malam itu, udara terasa lembab. Angin dari arah hutan bambu berdesir pelan, membawa aroma tanah basah yang khas setelah gerimis sore. Dari musola kecil di ujung kampung, suara salam terakhir dari imam baru saja bergema. Jemaah beranjak pulang satu persatu, menembus kabut tipis yang turun pelan di antara pohon pisang dan pagar hidup. Budi, lelaki berumur 45 tahun, melangkah santai di jalan tanah yang menghubungkan musola dengan rumahnya. Ia membawa sajadah kecil dan tasbir kayu yang sudah menghitam di sela jemarinya. Wajahnya tampak teduh, sedikit lelah tapi bersih. Di kampung Sukawening, ia dikenal sebagai orang biasa, bukan ustadz, bukan tokoh penting, tapi jarang absen dari jemaah Isya. Rumahnya berdiri agak terpencil di pinggiran dekat rumpun bambu yang menandai batas desa dan hutan kecil di belakangnya. Istrinya Siti biasanya menunggu di beranda sambil menyiapkan teh panas dan kue singkong. Tapi malam itu ketika Budi membuka pagar bambu, suasana terasa agak berbeda. Lampu minyak dias redup, tak ada suara piring beradu, tak ada aroma teh. Yang terdengar hanya desir daun bambu yang bergesekan seperti berbisik pelan. "Siti," panggilnya menutup pagar. "Di dapur, Pak," jawab istrinya dari dalam. Suaranya sayup. Budi meletakkan sajadah di kursi panjang dekat pintu. Saat hendak masuk, matanya menangkap sesuatu di bawah pintu kayu. Selembar kertas terlipat rapi. Ia membungkuk mengambilnya. Kertas itu putih kekuningan, seperti sudah lama disimpan. Tulisan di atasnya halus, miring, dengan tinta hitam agak pudar. Di sana tertulis, "Mohon kehadiran saudara Budi di pengajian malam Jumat di Surau Nurul Hidayah pukul 11 malam, alamat Dusun Atas Bukit." Budi menatap tulisan itu lama, hatinya berdesir aneh. Ia mencoba mengingat-ingat, tidak pernah sekalipun mendengar nama dusun itu. "Dusun Atas Bukit," gumamnya. Di atas bukit sebelah utara memang ada hutan bambu yang cukup lebat, tapi tidak pernah ada kampung di sana. Paling-paling hanya ladang singkong dan kebun kopi yang jarang dijamah orang. Ia masuk ke dapur sambil membawa kertas itu. Siti sedang menata cangkir di atas nampan. "Mah, tadi ada yang taruh surat di depan pintu," katanya sambil duduk. Siti menoleh, keningnya berkerut. "Surat apa, Pak?" Budi menyerahkan kertas itu. Istrinya membaca cepat, lalu memandang suaminya dengan heran. "Dusun Atas Bukit? Emang ada dusun di atas bukit, Pak? Saya baru dengar." "Nah, itu dia. Aku juga bingung." Mereka berdua diam beberapa saat. Hanya bunyi jam dinding berdetak lambat. Siti menaruh surat itu di meja, lalu berkata pelan, "Mungkin ada orang iseng atau salah kirim kali, Pak." Budi mengangguk, tapi pikirannya tidak tenang. Ada sesuatu pada tulisan itu yang terasa lain, halus seperti bukan tulisan tangan biasa. Ada getar di hati yang sulit dijelaskan, antara penasaran dan was-was. Selesai minum teh, ia menatap surat itu sekali lagi. Di bagian bawah tertulis tanggal malam Jumat yang ternyata malam ini. Artinya pengajian itu akan dimulai kurang dari 2 jam lagi. Budi menghela nafas panjang. Kalau memang ini salah kirim, siapa yang sengaja tulis nama saya begitu lengkap, katanya setengah pada diri sendiri. Siti mencoba menenangkan. "Sudah, Pak, lupakan saja. Besok paling juga hilang rasa penasarannya." Tapi malam itu Budi sulit tidur. Dari ranjang, matanya terbuka menatap langit-langit. Suara jangkrik bercampur desir angin bambu di luar membuat suasana semakin ganjil. Sesekali terdengar seperti langkah pelan di tanah basah.
Mungkin hanya suara ranting jatuh, pikirnya. Namun semakin lama, hati kecilnya terasa seperti digelitik sesuatu. Seperti ada panggilan lembut di dalam dada mendorongnya untuk datang. Bukan rasa takut, tapi lebih seperti undangan yang sulit ditolak. Ia mencoba menepis pikiran itu dengan berzikir pelan. Tapi justru setiap kali menyebut nama Allah, bayangan surau dengan lampu minyak terasa semakin jelas di benaknya. Sekitar pukul 10 lewat, ia duduk di pinggir ranjang. "Mah," panggilnya lirih. Siti yang setengah tertidur membuka mata. "Ada apa, Pak?" "Mah, aku kayaknya mau lihat ke atas bukit sebentar. Siapa tahu memang ada orang ngadain pengajian." Istrinya langsung bangun. "Malam-malam begini, sudah Pak, jangan aneh-aneh, gelap di sana, nanti Bapak kenapa-kenapa lagi." "Aku cuman penasaran saja, bentar aja kok, kalau memang gak ada apa-apa, ya pulang." Siti tampak ragu, tapi ia mengenal suaminya. Sekali Budi merasa tergelitik oleh sesuatu yang dianggap penting, ia sulit dicegah. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya. Jangan lupa bawa senter. Aku tunggu di sini," katanya dengan nada khawatir. Budi mengenakan jaket lusuh, mengambil senter lalu keluar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan separuh menggantung tinggi, menyorot jalan setapak di tepi kebun bambu. Kabut tipis bergulung pelan di antara batang-batangnya. Ia berjalan perlahan melewati pagar kayu dan menuruni lembah kecil yang menuju arah bukit. Setiap langkah terasa berat, tapi juga seperti dituntun. Ia belum tahu akan pergi kemana tepatnya. Tidak ada tanda, tidak ada petunjuk arah. Hanya keyakinan samar bahwa ia harus berjalan ke utara, ke arah hutan yang belum pernah dimasukinya malam-malam begini. Sekitar 10 menit berjalan, suara malam berubah. Jangkrik seakan berhenti serentak, digantikan gemerisik daun bambu yang seperti menyapa. Cahaya bulan jatuh lembut di atas tanah lembab, membentuk bayangan aneh menyerupai pola kaligrafi. Budi berhenti sejenak memandang sekeliling. "Aku cuman mau lihat, tidak berniat macam-macam," gumamnya pelan seolah bicara pada siapapun yang mungkin mendengarnya. Entah kenapa, kalimat itu membuat suasana di sekeliling menjadi sedikit lebih tenang. Ia melangkah lagi. Di kejauhan, samar-samar terdengar seperti suara azan, tapi sangat pelan. Seolah datang dari jauh, dari balik kabut di atas bukit. Budi berhenti lagi, dada kirinya berdebar cepat. "Azan jam segini?" gumamnya. Ia menatap ke arah suara itu, dan entah kenapa tanpa berpikir panjang, langkahnya mulai mempercepat. Di belakang rumahnya sudah tak terlihat, hanya suara angin dan gemerisik bambu yang menemaninya. Sementara di kejauhan di atas bukit yang katanya tak berpenghuni, cahaya temaram seperti lampu minyak mulai tampak berkelip-kelip, seolah menuntunnya menuju sesuatu yang belum pernah ada di peta manapun. Langkah Budi makin mantap menapaki jalan yang menanjak ke arah bukit. Rembulan separuh menggantung di langit, menebar cahaya pucat yang membuat tanah basah berkilat seperti perak. Di sisi kanan kirinya, rumpun bambu bergoyang perlahan memunculkan bunyi berdesir yang ritmis. Kadang seperti bisikan, kadang seperti doa yang dipanjatkan bersama angin malam. Ia tak tahu sudah berjalan berapa lama. Jalan setapak yang biasa hanya dipakai para petani, kini tampak berbeda. Rumputnya seolah baru saja dipangkas dan setiap pijakan terasa ringan, tidak seperti tanah becek selepas hujan.
Budi menyorotkan senter ke depan, tapi anehnya cahaya lampu itu terasa tak begitu dibutuhkan. Di depannya cahaya rembulan seperti lebih terang, menyorot jalur dengan lembut. Kayak seperti dituntun ya, gumamnya pelan. Sesekali ia menengok ke belakang. Tak ada tanda rumah, tak ada lampu-lampu kampung, hanya gelap pekat dan barisan bambu yang semakin tinggi. Tapi anehnya ia tidak merasa takut. Ada semacam ketenangan halus yang menyelimuti hatinya, seperti rasa damai yang datang tiba-tiba tanpa alasan. Sekitar 100 meter di depan, kabut mulai turun dari atas bukit, lembut berputar, lalu perlahan menyingkap pemandangan yang membuatnya berhenti menatap. Di kejauhan, tampak beberapa rumah panggung dari kayu berjajar rapi dengan lampu minyak berkelip di jendela. Tak jauh dari situ, berdiri sebuah bangunan kecil dengan kubah sederhana. Surau tua dari papan jati dengan nama Nurul Hidayah terukir samar di papan di depannya. Budi terpaku. Surau Nurul Hidayah, jadi memang ada ya? Langkahnya terasa ringan mendaki sisa tanjakan. Semakin dekat, suara orang mengaji terdengar lirih menenangkan. Irama ayat-ayat suci itu mengalun lambat seolah terbawa angin dari arah surau. Di sepanjang jalan, beberapa orang tampak berjalan juga mengenakan pakaian serba putih, sebagian membawa tasbih, sebagian lainnya menenteng kendi kecil. Mereka berjalan diam, tidak bercakap-cakap, hanya saling tersenyum sopan pada Budi setiap kali berpapasan. "Assalamualaikum," sapa Budi sopan. "Waalaikumsalam," jawab salah seorang lelaki tua dengan senyum ramah tanpa menatap langsung. Wajah-wajah mereka tampak teduh, tapi anehnya sorot mata mereka seperti menembus pandang. Bukan tajam, melainkan dalam, seperti orang yang sedang melihat ke dalam diri kita. Budi merasa gugup, tapi juga heran dengan ketenangan yang memancar dari setiap orang di sana. Di depan surau, halaman tanahnya rata dan bersih tanpa rumput sedikit pun. Lampu-lampu minyak tergantung di bambu-bambu yang ditancapkan di sekeliling. Ada aroma harum yang samar, bukan dupa, bukan bunga, melainkan wangi seperti daun basah bercampur kayu gaharu. "Silahkan masuk, Pak. Pengajiannya sebentar lagi mulai," kata seorang pemuda berpakaian putih berdiri di depan tangga surau sambil menunduk sopan. Budi mengangguk, "Terima kasih," balasnya. Ia melepas sandal lalu naik ke lantai papan surau itu. Di dalam, suasananya hangat. Beberapa jemaah sudah duduk bersila menghadap mihrab kecil yang terbuat dari kayu. Suara lantunan ayat Al-Quran terdengar semakin jelas. Dibacakan oleh seorang lelaki paruh baya yang wajahnya bersinar lembut di bawah cahaya lampu minyak. Budi duduk di barisan belakang. Jantungnya masih berdebar, bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh, campuran antara damai, kagum, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia memperhatikan sekeliling. Semua jemaah berpakaian serba putih tanpa alas kaki. Di wajah mereka tak ada satu ekspresi cemas atau gelisah. Semuanya tampak tenang, seperti orang-orang yang sudah lama mengenal kedamaian sejati. Lelaki itu berhenti membaca, lalu memejamkan mata sejenak sebelum menatap jamaah. Senyumnya tipis, tapi sorot matanya tajam penuh makna. "Saudara-saudara," ujarnya tegas namun hangat, "malam ini kita berkumpul bukan untuk saling menilai, tapi untuk saling mengingatkan. Zikir bukan sekadar lafaz, ia adalah jalan pulang bagi hati yang tersesat." Suaranya begitu menenangkan hingga membuat bulu kuduk Budi meremang. Ia menatap wajah lelaki itu.
Ada sesuatu yang tak biasa. Kulitnya bersih, tapi matanya dalam dan bercahaya seperti air yang memantulkan sinar bulan. Ketika pandangan mereka bertemu, Budi merasa dadanya bergetar, seolah seluruh pikirannya tiba-tiba hening. Pengajian dimulai, mereka bersama-sama membaca surah Yasin, lalu dilanjutkan zikir perlahan. Getaran suaranya seolah mengisi seluruh ruang surau, memantul lembut di dinding kayu. Tak ada pengeras suara, tapi lantunan itu terdengar sempurna, harmonis, bergulung, membuat waktu terasa melambat. Di sela-sela zikir, Budi sempat memejamkan mata. Dalam hening itu, ia mendengar suara lembut berbisik di telinganya, bukan dari manusia, tapi seperti dari dalam dada sendiri. Bersyukurlah kamu datang, hati yang mencari kebenaran takkan disesatkan. Ia membuka mata kaget menoleh ke kiri kanan. Tak ada siapapun yang berbicara padanya. Jamaah lain tetap berzikir khusyuk, wajah mereka tertunduk damai. Setelah zikir selesai, lelaki yang tadi memimpin berdiri dan memberi tausiah. Ia berbicara tentang taat, tentang manusia yang sering merasa sudah cukup dekat dengan Tuhan, padahal hatinya masih penuh debu. Ia mengingatkan tentang kesombongan kecil yang tanpa disadari menghalangi doa. Suaranya begitu lembut, tapi setiap kata terasa menusuk. Budi merasa seperti sedang diingatkan langsung tentang hidupnya. Ia teringat masa lalunya waktu muda dulu pernah keras kepala, sempat hampir berkelahi dengan tetangga hanya karena masalah kecil. Ia merasa malu sendiri. Entah kenapa air mata mengalir pelan di pipinya tanpa sadar. Sampai akhirnya tausiah berakhir dengan doa bersama. Saat itu seorang jemaah yang duduk di dekatnya menoleh dan mengulurkan sebuah gelas kecil berisi air bening. "Minumlah, semoga berkah," katanya pelan dengan senyum lembut. Budi menerimanya tanpa banyak tanya. Ia meneguk perlahan. Airnya dingin, tapi begitu masuk ke tenggorokan terasa aneh. Sejuknya menembus dada, menyebar sampai ke kepala. Seketika pikirannya terasa ringan, matanya jernih, dan seluruh tubuhnya seperti diliputi ketenangan yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. Jemaah itu hanya menunduk lalu menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Tak semua orang diberi kesempatan seperti ini," katanya pelan. Budi tak sempat bertanya maksudnya, karena tak lama kemudian lelaki pemimpin pengajian itu menghampirinya dan berkata, "Saudaraku, simpan ini baik-baik." Ia menyerahkan sebuah mushaf kecil berbalut kain hijau tua. Kertasnya kuning tua, huruf-hurufnya berwarna hitam dengan tepi tinta emas yang sudah pudar. "Ini amanah, bukan hadiah," katanya. Budi menerimanya dengan kedua tangan menunduk hormat. Tapi di luar surau ketika ia hendak pulang, udara tiba-tiba berubah. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Suara jemah yang tadi ramai pelan-pelan menghilang berganti dengan keheningan yang aneh. Ia menoleh ke belakang. Surau masih berdiri, tapi cahaya lampu minyaknya mulai redup seperti perlahan memudar di telan kabut. Jalan setapak yang tadi terang kini samar, tak jelas arah mana yang menuju kampung. Budi menatap ke sekeliling, kebingungan, dan di tengah kabut itu samar-samar terdengar suara lembut memanggil namanya. "Budi, jangan takut, jika Allah berkehendak, kau akan paham." Tubuhnya mendadak lemas. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Dunia di sekelilingnya seperti berputar. Cahaya bulan menari di matanya, dan sekejap kemudian semuanya gelap.
Budi membuka mata perlahan, kepalanya berat, tapi udara di sekeliling terasa segar dan wangi. Ia mengerjap beberapa kali. Di depan matanya, surau Nurul Hidayah berdiri tenang seperti semula. Diselimuti cahaya lembut dari lampu minyak yang bergoyang di langit-langit. Suara zikir masih terdengar, tapi kali ini jauh lebih halus seperti datang dari arah langit, bukan dari jemaah di sekelilingnya. Ia menyandarkan punggung pada tiang kayu, nafasnya beraturan, matanya menatap ke depan, di mana ustadz yang tadi memberi tausiah kini kembali duduk bersila di depan mihrab. Wajahnya tampak bercahaya, tapi bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan lembut, menyejukkan pandangan. Jemaah di sekeliling pun tampak lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi Budi tidak mendengar langkah mereka masuk, entah dari mana datangnya. Ustadz itu menatap jemaah satu persatu. Lalu suaranya terdengar lagi tenang dan berwibawa. Saudaraku sekalian, jangan kira bahwa pengajian hanya untuk mengisi waktu malam. Ini adalah pertemuan hati, bukan sekadar pertemuan suara. Karena ketika hati berkumpul untuk mengingat Allah, maka langit ikut bergetar memuji. Kata-kata itu mengalir pelan tapi meresap. Budi merasa dadanya hangat, matanya basah. Suara ustadz itu tidak seperti suara manusia biasa. Ada gema halus yang menyusup langsung ke dalam dada. Setiap manusia hidup dengan dua cahaya, lanjutnya. Cahaya amal dan cahaya niat. Kadang, amal besar tapi niat kecil, jadilah cahaya yang redup. Kadang, amal kecil tapi niatnya murni, maka Allah jadikan terang yang menuntun banyak orang. Malam ini, kita perbaiki niat agar amal sekecil apapun menjadi penerang. Suasana di dalam surau benar-benar hening. Tak ada satu orang jemaah yang bergerak. Hanya suara ustadz itu dan desiran halus malam yang menyelinap di antara papan dinding. Budi menunduk. Ia merasa seperti sedang menatap ke dalam dirinya sendiri. Dalam pikirannya melintas bayangan masa lalu, waktu ia sering menunda sholat karena lelah bekerja. Ketika ia marah kepada tetangga hanya karena persoalan batas tanah. Ketika ia merasa lebih baik dari orang lain hanya karena lebih rajin ke musola. Semua kesalahan kecil itu kini terasa jelas seperti lembaran yang dibuka di depan matanya. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia mengusap cepat, tapi justru semakin deras. "Ya Allah," bisiknya lirih. Ustadz itu memandangnya dengan senyum lembut. Menangislah karena air mata yang jatuh karena sadar akan dosa lebih berharga dari 1000 sujud tanpa makna. Kalimat itu membuat dada Budi bergetar. Ia menunduk semakin air matanya menetes ke lantai papan. Lalu ia mendengar suara lantunan ayat dari ustadz itu, tapi tegas. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang, yang ridho dan diridai. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Semua jemaah menunduk. Suasana menjadi begitu syahdu. Seolah waktu berhenti di dalam surau itu. Tak ada suara serangga, tak ada angin yang berani lewat, hanya keheningan yang penuh zikir. Kemudian ustadz itu menutup Al-Quran dan berdiri perlahan. Sekarang setiap dari kita bawa niat masing-masing. Bacalah istighfar 3 kali dan mohon ampun, seolah ini malam terakhir yang Allah beri. Budi mengikuti, bibirnya bergetar. Suara istighfarnya lirih tapi tulus. Allah ampuni aku, ampuni semua khilafku. Rasanya beban yang menumpuk di dadanya selama bertahun-tahun seperti runtuh satu persatu. Ketika bacaan selesai, para jemaah saling menatap, lalu tersenyum. Tak ada ucapan apapun, tapi seolah mereka berbicara lewat pandangan.
Ada kedamaian yang tidak pernah dirasakannya seumur hidup. Seorang lelaki tua di samping Budi menepuk bahunya pelan. "Saudaraku," katanya dengan nada ramah, "tidak semua bisa sampai ke tempat ini. Hanya yang dipanggil dengan izinnya." Budi menoleh menatap wajahnya. Lelaki itu tampak bersih, janggutnya putih halus, kulitnya seperti bercahaya tipis. "Tempat ini di mana sebenarnya, Pak?" tanya Budi pelan. Lelaki tua itu tersenyum. "Surau ini hanya akan tampak bagi yang datang dengan hati bersih. Kadang manusia datang dari jauh, tapi tak pernah sampai karena pikirannya terlalu ramai. Maksudnya, engkau datang karena hati, bukan karena rasa ingin tahu. Itu bedanya." Budi tak menjawab. Ia memandangi wajah lelaki itu lalu menunduk. Ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti berada di antara dunia yang nyata dan dunia yang lebih halus tapi tidak menakutkan sama sekali. Setelah itu, Ustadz memimpin doa penutup. Doanya panjang, lembut, dan setiap kalimatnya membuat Budi merasa seperti sedang diusap dari dalam. Setelah doa, para jemaah berdiri bergantian menyalami Ustadz, lalu perlahan keluar dari surau. Tak ada yang berdesakan, tak ada suara bising, semuanya seperti tahu giliran masing-masing. Budi ikut berdiri. Ketika hendak turun dari tangga surau, seorang pemuda mendekatinya sambil membawa nampan kecil berisi beberapa gelas air putih. "Minumlah, Pak, ini air berkah dari doa malam ini," katanya sopan. Budi menerima satu gelas. Airnya tampak biasa, tapi begitu diteguk rasanya berbeda. Dingin, tapi tidak menyakitkan tenggorokan. Justru sejuknya menembus dada, naik ke kepala, membuat pandangan matanya jernih. Setiap tarikan napas terasa panjang dan ringan. Setelah minum, ia menunduk mengucap terima kasih. Pemuda itu hanya membalas dengan senyum. "Semoga Allah kuatkan hati Bapak setelah malam ini," katanya pelan. Budi mengangguk. Tapi sebelum ia sempat bertanya maksud kalimat itu, pemuda tersebut sudah melangkah pergi, menghilang di balik barisan jamaah lain yang bergerak perlahan keluar. Di tangannya mushaf kecil berbalut kain hijau itu masih ia genggam erat. Ia membukanya sebentar. Kertasnya kekuningan, huruf-huruf Arabnya indah sekali. Ditulis dengan tinta hitam yang halus. Tapi aneh. Setiap kali Budi mencoba membaca satu baris, huruf-huruf itu seperti bergetar lembut dan menyala samar. Ia buru-buru menutupnya kembali, menyimpannya di dada. Angin berembus lembut lewat pintu surau. Di luar, kabut masih tebal, tapi ada cahaya bulan di baliknya. Beberapa jamaah mulai menuruni bukit perlahan, membawa lampu minyak kecil. Suasana terasa damai, seolah seluruh alam malam itu ikut berzikir. Budi menatap ke langit di arah awan, bintang-bintang lebih banyak biasanya. Ia tersenyum kecil. Ada rasa syukur yang sulit diucapkan. Mungkin inilah berkah pengajian malam Jumat, pikirnya. Namun ketika ia menuruni tangga surau untuk ikut pulang, kakinya berhenti mendadak. Ia menatap ke depan. Jalan setapak yang tadi ia lalui kini tampak berbeda. Pohon-pohon di pinggirnya tampak asing, dan suara jangkrik yang biasanya ramai kini lenyap sama sekali. Budi mengedarkan pandangan. Para jemaah lain yang tadi berjalan di depannya satu persatu menghilang di balik kabut. Ia memanggil pelan, "Pak, tunggu!" Tapi suaranya lenyap begitu saja. Tak ada yang menjawab. Lalu terdengar suara lembut dari arah belakangnya. Suara yang sama seperti ketika ia hampir pingsan tadi malam. "Jangan takut, jika Allah berkehendak kau akan paham." Budi menoleh cepat,
Tapi yang dilihatnya hanyalah surau Nurul Hidayah yang perlahan-lahan mulai memudar seperti bayangan yang tersapu kabut. Cahaya lampu minyaknya makin redup, dan sebelum sempat melangkah, Budi merasakan pusing luar biasa. Segalanya berputar. Dunia seperti tertarik ke dalam pusaran putih yang lembut, lalu gelap total. Ketika Budi membuka mata, cahaya lembut menyilaukan pandangannya. Untuk sesaat ia mengira masih berada di surau. Tapi yang terlihat justru langit abu-abu dengan kabut tipis yang perlahan menyingkir. Suara kokok ayam jantan terdengar samar dari kejauhan, bersahut-sahutan dengan suara burung yang baru terbangun. Ia terbaring di tanah basah di tepi hutan bambu, hanya beberapa langkah dari jalan setapak menuju rumahnya. Jaketnya lembab, senter di tangannya masih menyala redup. Udara fajar terasa dingin menusuk kulit. Budi duduk perlahan memegangi kepala yang masih pening. Ia menatap sekeliling. Tidak ada tanda-tanda surau. Tidak ada kampung dengan lampu minyak seperti yang ia lihat tadi malam. Di arah bukit hanya ada pepohonan bambu yang bergoyang ditiup angin. Ya Allah, desisnya pelan. Tadi malam aku di mana? Ia memandang tangannya, dan di sana masih tergenggam erat mushaf kecil berbalut kain hijau tua. Budi menatapnya lekat-lekat. Buku itu benar-benar ada, dingin dan nyata dalam genggamannya. Artinya semua yang ia alami bukan sekadar mimpi. Tapi bagaimana mungkin ia sekarang sudah berada di sini, padahal terakhir ia berada di dalam surau Nurul Hidayah. Ia berdiri perlahan mencoba menenangkan diri. Fajar mulai merekah di ufuk timur. Dari jauh terdengar suara azan subuh dari musola kampungnya. Suara itu terasa seperti tali yang menariknya kembali ke dunia nyata. Ia melangkah pulang dengan kaki gemetar, masih berusaha memahami apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, Siti sudah berdiri di teras dengan wajah cemas. Begitu melihat suaminya datang, ia langsung berlari menghampiri. "Pak, astagfirullah, dari mana saja semalam? Aku pikir Bapak kenapa-kenapa. Aku cari sampai ke jalan kebun gak ketemu." Budi hanya bisa menatapnya dengan mata sayu. "Maaf, Mah, saya juga nggak tahu kenapa bisa di hutan," jawabnya lemah. Siti menariknya masuk ke rumah. "Duduk dulu, Bapak pucat sekali, saya buatkan teh panas ya." Budi mengangguk. Ia duduk di kursi bambu dekat jendela, masih menggenggam mushaf kecil itu. Saat Siti datang membawa teh, matanya langsung tertuju ke benda itu. "Itu apa, Pak?" tanyanya. Budi menghela napas panjang. "Saya tadi malam beneran sampai ke surau, Mah. Namanya Nurul Hidayah, seperti yang di surat itu." Surau di atas bukit?" Siti menatap heran. "Tapi bukannya di sana cuma ada hutan bambu? Siapa yang bangun surau di sana?" Budi menatap istrinya, lalu pelan-pelan menceritakan apa yang ia alami sejak keluar rumah malam tadi, tentang jalan yang tiba-tiba terang oleh cahaya rembulan, tentang kampung yang tak pernah ia lihat sebelumnya, Jah yang berpakaian putih, yang wajahnya bersinar, dan pengajian yang begitu menyejukkan. Siti mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka antara heran dan tak percaya. "Jadi, Bapak yakin semua itu nyata?" Budi menatap mushaf di tangannya. "Kalau bukan nyata, ini apa?" katanya sambil membuka kain pembungkusnya. Di dalamnya, Al-Quran itu tampak kuno. Huruf-huruf Arabnya ditulis dengan tinta hitam pekat dengan pinggiran berwarna emas samar. Tapi yang paling aneh, aroma lembut seperti kayu gaharu tercium. Setiap kali halamannya dibuka, Siti memegangnya pelan. "Masya Allah,
Kertasnya halus sekali, seperti kulit, tapi ini nggak seperti Al-Quran zaman sekarang ya, Pak. Budi mengangguk. Waktu saya baca, hurufnya seolah hidup, tapi saya tak berani teruskan. Mereka terdiam lama. Di luar, matahari mulai naik. Ayam berkokok bersahut-sahutan, menandakan pagi sudah datang sepenuhnya. Tapi di rumah itu, suasananya masih tegang dan penuh tanda tanya. Menjelang siang datang tetangga mereka, Pak Joko, yang biasa membantu di kebun. Melihat Budi duduk termenung di teras, ia langsung menyapa. "Pak Budi, tadi malam saya lihat senter Bapak dari jauh di arah bukit. Saya panggil-panggil, tapi nggak dijawab, padahal sudah hampir tengah malam." Budi menatapnya. "Serius, Jok? Kamu lihat saya?" "Iya, tapi aneh. Senter Bapak kayak jauh banget, padahal bukit itu kan gelap. Saya pikir Bapak lagi nyari sesuatu." Budi hanya diam. Ia mulai merasa dingin menjalar dari ujung jari. Jadi benar tubuhnya memang berada di bukit malam itu. Tapi di mana kampung dan surau yang ia lihat? Sore harinya, Budi memutuskan membawa mushaf itu ke rumah Ustadz Ahmad di Desa Hamdani, seorang alim berumur 60 tahun yang sudah lama mengajar ngaji anak-anak kampung. Ia menceritakan semua kejadian dari undangan misterius sampai pengajian yang menyejukkan. Pak Ahmad mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengelus janggutnya yang putih. Setelah Budi selesai, Ustadz itu mengambil mushaf kecil itu dan membuka perlahan. Begitu melihat isinya, wajahnya berubah. "Subhanallah," bisiknya pelan. "Kau bilang suraunya bernama Nurul Hidayah?" "Iya Ustadz, di atas bukit." Pak Ahmad terdiam lama, lalu menatap Budi dengan pandangan berat. "Budi, surau Nurul Hidayah itu memang pernah ada, tapi sudah puluhan tahun hilang, bahkan sebelum kamu lahir." Budi tertegun. "Hilang? Bagaimana maksudnya Ustadz?" "Dulu waktu desa ini masih sepi, di atas bukit memang ada satu perkampungan kecil. Mereka dikenal soleh, gemar mengaji dan berzikir. Tapi setelah gempa besar tahun 50-an, kampung itu lenyap, tertimbun tanah bersama suraunya. Tidak ada satu orang manusia yang ditemukan." Tapi Pak Ahmad menatap mushaf itu lekat-lekat. Orang-orang tua bilang penghuni kampung itu bukan hanya manusia. Budi merasakan bulu kuduknya berdiri. Maksud Ustadz, mereka adalah golongan jin muslim yang berzikir di tempat itu. Kadang, pada malam Jumat mereka mengadakan pengajian seperti manusia. Dan bila ada manusia yang bersih hatinya, mereka undang untuk hadir. Tidak semua bisa datang Budi, hanya yang dipilih. Siti yang ikut mendengarkan menatap suaminya, setengah takut, setengah kagum. Jadi, Bapak semalam diundang oleh mereka. Pak Ahmad mengangguk pelan, kemungkinan besar begitu. Dan mushaf ini, ia menutupnya perlahan mengembalikan pada Budi. "Jaga baik-baik, jangan dibuka sembarangan, apalagi dipamerkan. Itu bukan sekedar kitab, tapi tanda bahwa kau pernah menjadi tamu di dunia mereka." Suasana dalam ruangan itu hening, hanya suara detak jam dan hembusan angin dari jendela. Budi menunduk, tangannya menggenggam mushaf itu erat-erat. Di dalam hatinya, perasaan takut dan syukur bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu apakah harus bangga atau khawatir. Tapi yang pasti, sejak malam itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Sejak kejadian itu, setiap malam Jumat selepas Isya, ia sering duduk di beranda rumah menatap ke arah bukit. Kadang ia mendengar suara lembut dari kejauhan. Suara orang membaca ayat suci, kadang zikir yang berirama pelan. Siti pun mendengarnya beberapa kali.
Meski samar, mereka tidak berani mendekat, tapi tak lagi takut. Suara itu tidak mengganggu, justru menenangkan. Namun yang paling aneh adalah cahaya kecil yang sering tampak di antara bambu di puncak bukit, seperti lampu minyak yang bergoyang pelan. Cahaya itu muncul setiap malam Jumat, selalu di tempat yang sama, lalu menghilang menjelang subuh. Budi tahu, di sanalah Surau Nurul Hidayah berdiri. Bukan di dunia yang bisa disentuh, tapi di tempat yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang bersih. Sejak malam aneh itu, hidup Budi terasa seperti bergeser sedikit dari keseharian biasanya. Setiap malam Jumat menjelang tengah malam, suara-suara dari arah bukit itu kembali terdengar. Kadang berupa lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kadang hanya suara lembut tasbih yang berdengung seperti angin berdesir melewati celah bambu. Tidak menyeramkan, justru menenangkan. Seolah seluruh alam di sekitar rumah ikut berzikir. Namun di minggu ketiga setelah kejadian itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Malam itu selepas Isya, Siti terbangun dari tidur karena mendengar suara sandal dari halaman depan. Ia menyingkap tirai jendela dan melihat Budi, suaminya, sedang berdiri di tengah halaman memandang lurus ke arah bukit. Raut wajahnya kosong, matanya menatap jauh, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia. Siti memanggil dari balik pintu, tapi suaminya tidak menoleh. Ia mendekat perlahan. "Pak, ngapain di luar malam-malam begini?" Budi akhirnya menoleh, senyumnya tipis. "Mereka memanggil Ma, ada pengajian lagi di surau itu. Aku dengar jelas tadi." "Siapa mereka?" tanya Siti dengan nada khawatir. Budi tak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah bukit. Dari kejauhan, tampak titik-titik cahaya kecil seperti lentera minyak yang bergoyang pelan di antara bambu. Semakin lama, semakin banyak. "Lihat itu," katanya pelan, "mereka sudah mulai." Siti memegangi lengannya. "Pak, jangan ke sana lagi. Sudahlah yang dulu itu, mungkin sudah cukup. Saya takut Bapak kenapa-kenapa." Budi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, Ma. Saya nggak ke sana, tapi izinkan aku duduk di teras saja. Dengarkan sebentar, rasanya damai sekali." Malam itu, Budi duduk di kursi bambu di teras. Siti menemaninya dalam diam. Angin malam berembus lembut membawa aroma bunga kenanga. Dari arah bukit, suara zikir bergema lirih, bergulung pelan seperti ombak kecil yang menepuk hati. Tak ada ketakutan, hanya keheningan yang aneh, hening yang hidup. Beberapa hari kemudian, Budi memutuskan untuk kembali menemui Ustadz Ahmad. Ia ingin menanyakan tentang mushaf itu lebih jauh. Sejak pertemuan pertama, Ustadz tersebut sudah menyarankan agar mushaf itu disimpan rapat dan tidak dibuka sembarangan. Tapi rasa penasaran di hati Budi semakin tak tertahankan. Di rumah kayu sederhana Ustadz itu, Budi duduk berhadapan dengan beliau sambil menaruh mushaf di atas meja. "Ustadz," katanya pelan, "belakangan ini setiap malam Jumat saya mendengar lagi suara dari bukit seperti pengajian waktu itu. Saya tidak berani ke sana, tapi saya merasa seperti dipanggil." Ustadz Ahmad menatapnya lekat-lekat. "Apakah engkau merasa terganggu, Budi?" "Tidak, justru sebaliknya. Setiap kali mendengar suara itu, hati saya tenang. Tapi saya juga takut kalau saya melanggar batas." Ustadz Ahmad menghela napas panjang. Jin Muslim pun memiliki majelis dzikir mereka sendiri. Tapi manusia dan jin memang tidak seharusnya berinteraksi terlalu jauh. Kadang mereka hanya ingin menguji atau mengingatkan. Beliau membuka mushaf itu dengan hati-hati. Dari halaman depan tampak kaligrafi indah bertuliskan Nurul Hidayah, cahaya di antara dua alam.
Di bawahnya tertulis dengan tinta yang sudah pudar, diperuntukkan bagi mereka yang diundang atas izinnya. Ustadz itu menatap Budi dengan tatapan dalam. Kau tahu Budi, nama surau itu bukan sembarangan. Konon Nurul Hidayah bukan hanya nama tempat, tapi juga tanda bagi mereka yang mendapat cahaya petunjuk, baik dari dunia manusia maupun dari golongan jin. Kalau benar kau diundang ke sana, berarti ada hikmah besar di baliknya. Budi terdiam menunduk. Tapi kenapa saya Ustadz? Saya ini orang biasa, bukan Ustadz, bukan ahli ibadah. Justru karena itu nak, jawabnya lembut. Kadang yang dipilih bukan yang paling pandai, tapi yang paling tulus. Ustadz Ahmad menutup mushaf itu lalu berdiri. Ia berjalan ke rak kayu dan mengambil sebuah buku catatan tua yang terikat dengan benang. Ada satu hal yang belum aku ceritakan waktu itu, katanya sambil membuka halaman yang sudah menguning. Surau Nurul Hidayah dulunya memang dikenal sebagai tempat berkumpulnya jin muslim, tapi dulu pernah ada satu manusia yang juga diundang ke sana, namanya Haji Bakri. Budi menatap heran. Haji Bakri, siapa itu Ustadz? Orang kampung sini juga, hidup sekitar 50 tahun lalu. Ia dikenal soleh, suka membantu warga tanpa pamrih. Suatu malam ia juga menerima undangan seperti kau, tertulis tangan halus alamatnya Samar Dusun Atas Bukit. Setelah ia datang ke sana, hidupnya berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih lembut hatinya. Tapi tak lama kemudian, ia wafat dalam keadaan sujud saat subuh. Budi terkatak mendengarnya. Jadi semua ini pernah terjadi? Pernah. Dan mushaf yang kau bawa ini, Ustadz Ahmad menatapnya dalam mushaf yang sama, yang dulu diberikan pada Haji Bakri. Setelah ia meninggal, mushaf itu hilang, tak ada yang tahu kemana perginya. Siti yang ikut mendengarkan menutup mulutnya dengan tangan. Astagfirullah, jadi mushaf itu kembali ke manusia lagi, Ust. Ya, jawab beliau pelan. Mungkin mereka memang mengembalikannya lewat orang yang tepat. Hening menyelimuti ruangan. Di luar azan zuhur mulai berkumandang. Angin siang berembus dari jendela menggoyang tirai pelan. Budi memejamkan mata. Dalam batinnya perasaan takut dan syukur beradu. Ia merasa kecil sekali, tapi sekaligus dekat dengan sesuatu yang besar dan tak terjelaskan. Beberapa malam kemudian, sebuah peristiwa membuatnya semakin yakin bahwa semua itu bukan kebetulan. Sekitar pukul 11 malam, ia sedang duduk di ruang depan sambil membaca ayat dari mushaf pemberian itu. Siti sudah tidur lebih dulu. Tiba-tiba, angin berhembus pelan dari arah jendela, membawa aroma bunga kenanga yang sangat kuat. Aroma yang sama seperti di kampung aneh itu dulu. Dan dari luar rumah, samar-samar terdengar suara seseorang mengucapkan salam. Assalamualaikum Budi. Suara itu dalam, lembut dan tenang, seperti datang dari dalam hati, bukan dari telinga. Budi spontan berdiri, tapi entah kenapa tidak merasa takut. Ia menjawab pelan. Waalaikumsalam. Setelah itu, udara di sekitarnya terasa lebih ringan, seolah seluruh ruang di dalam rumah diliputi kedamaian. Dan dari kejauhan, sekali lagi terdengar lantunan ayat suci Sayub. Namun jelas sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Air mata menetes di pipinya tanpa ia sadar. Dalam hatinya, ia tahu malam itu para penghuni surau Nurul Hidayah sedang berzikir, dan ia, manusia yang pernah mereka undang, sedang ikut bersama mereka dari jarak dua alam. Sejak malam itu,
Suasana rumah Budi berubah sepenuhnya. Bukan menjadi menyeramkan, justru terasa lebih tenang. Seolah ada udara baru yang membersihkan setiap sudut. Siti sering berkata, "Entah kenapa rumah kita rasanya adem, Pak. Tidur juga nyenyak sekali." Dan Budi hanya tersenyum karena ia tahu ada sesuatu yang menjaga mereka. Setiap malam Jumat, suara pengajian dari arah bukit tetap terdengar. Tapi kini, Budi tidak lagi menunggu dengan cemas. Ia hanya duduk di teras, membaca Al-Quran sendiri dengan suara pelan, seolah ikut berzikir bersama para penghuni surau Nurul Hidayah di dunia yang lain. Suatu malam Jumat menjelang Ramadan, saat udara lembab oleh embun dan langit bersih tanpa awan, Budi terbangun tepat pukul 11. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya terasa hangat dan ringan sekali. Ia bangun, berwudu, dan duduk di teras dengan membawa mushaf kecil pemberian dari surau misterius itu. Siti yang terbangun setengah sadar menatapnya dari pintu kamar. "Pak, mau kemana?" "Enggak kemana-mana, Mah, cuman pengen ngaji sebentar." "Jam segini?" "Entah kenapa hati saya kangen sama suara itu," katanya lirih. Siti tidak melarang. Ia tahu suaminya tak pernah berbuat aneh sejak kejadian itu, malah makin soleh. Maka ia hanya berbaring lagi sambil berzikir pelan. Di luar, Budi membuka mushaf itu. Angin malam bertiup lembut membawa aroma bunga kenanga seperti dulu. Lalu samar-samar suara lantunan ayat suci kembali terdengar dari arah bukit. Kali ini lebih jelas dari biasanya, seolah sangat dekat. Budi membaca bersama mereka, suaranya menyatu dengan gema yang datang dari kejauhan. "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Suara itu begitu indah membuat matanya basah. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, kalau Engkau mengizinkan, sampaikan salamku untuk mereka di surau itu. Semoga mereka tetap dalam cahaya-Mu." Tepat setelah membaca doa itu, cahaya lembut seperti sinar purnama jatuh di halaman rumahnya, tidak silau tapi hangat. Dari dalam cahaya itu, Budi melihat sekilas siluet orang-orang berjubah putih menunduk dalam posisi sujud. Ia tidak takut. Ia tersenyum dan ikut menunduk membaca tasbih pelan. Beberapa detik kemudian, cahaya itu memudar perlahan. Suara zikir pun lenyap. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang tersisa. Pagi harinya, Siti mendapati suaminya masih duduk di kursi bambu di teras dengan mushaf terbuka di pangkuannya. Wajahnya tampak damai, bibirnya tersenyum lembut, dan tubuhnya telah dingin. Ia wafat dalam keadaan duduk berzikir menghadap ke arah bukit. Tangis Siti pecah, tapi di sela kesedihannya ada rasa damai yang aneh. Seolah ia tahu suaminya telah pulang dengan cara terbaik dalam zikir dan cahaya. Ketika warga datang membantu, Ustadz Ahmad juga hadir. Beliau menatap wajah Budi yang tersenyum itu dan mengucap pelan, "Subhanallah, ini kematian yang dicintai malaikat. Lihatlah wajahnya, jernih seolah sedang tidur." Saat mereka mengangkat tubuh Budi, mushaf kecil itu jatuh dari pangkuannya. Ustadz Ahmad memungutnya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Mushaf itu tiba-tiba berkilau sebentar, lalu menguap seperti asap tipis dan menghilang. Tak tersisa satu lembar pun. Semua orang yang melihat tertegun.
Siti menatap dengan mata membesar, air matanya jatuh deras. "Ustadz, mushafnya." "Biarkan," kata Ustadz Ahmad dengan suara bergetar. "Itu bukan dari dunia kita, Mah. Mungkin sudah tiba saatnya kembali." Setahun berlalu sejak kepergian Budi. Musola kecil di kampung itu kini ramai setiap malam Jumat karena banyak warga yang merasa terdorong untuk berzikir bersama. Mereka bilang sejak Budi meninggal sering terdengar suara zikir dari arah bukit bersahut dengan lantunan dari musola, seolah dua alam ikut memuji Sang Pencipta bersama-sama.